kabar Kudus. Aman. Wis aman. Aman. Hmm. Aman. Aman tentrem. Aman tentrem. Udah rame di mana-mana. Udah makan di tempat sudah banyak. Iya. Podo karo Bandung juga. Wis macet kemana-mana. Ya. Tapi juga banyak cegatan. Oh gitu? Polisi sudah mulai juga di perempatan. Ya. Pada dasarnya keluar, Bu. Ya. Kepingin ingin bebas. Manusiawi. Semua manusia maunya bebas, merdeka, sakudele, sakarepe. Kan enak. Semuanya nggak mau terbelenggu, nggak mau terikat. Tapi seringkali nggak sadar kalau ada belenggu, ada ikatan. Belenggu ikatannya ada di dalam diri sendiri. Nanti wis urusannya susah, urusannya duit entek, baru cari Tuhan. Ya, Tuhan kan mesin ATM, Bu. Tuhan kan mesin ATM. Ya, menurut pandang manusia Tuhan itu ATM, Tuhan itu sebagai satpam, tukang parkir. Iya. Ya. Terus yang ngeberesin masalah, yang bikin masalah sopo. Itu tuh beresin masalah sopo. Wah, puyeng manusia. Ya? Tuhan disalahin terus. Hidupnya nggak enak. Itu apa, Bu? Hah? Selalu nyalain. Ya. Itu biasa. penyebab orang yang ya. Kan Tuhan Maha Pengasih. Tuhan Maha Pengampun. Ada yang gini, Bu, apa? Susah. Ada yang nyalain jodoh benar. Nggak bawa ya. Susah. Agama. Salah pilih Tuhan. Semua disalahin ya. Soalnya kan di Alkitab yang beribadah kepada Kristus mengalami aniaya. Gitu. Nggak enak, Bu. Itu nggak enak beneran. Wah, salah milih agama. Mana janji Tuhan. Katanya Tuhan memberkati hidup enak. Ya, karena pemberitaan yang disampaikan ya salah. Sing penting nobatin gitu. Sing penting bahwa orang dibaptis gitu kan, sebetulnya kan bukan seperti itu. Ya jualannya ya jangan kayak begitu gitu. Beberin aja yang bener-benernya gitu. Jadi di saat ekspektasinya nggak kesampaian, orang nggak jadi kecewa gitu kan. Itu penyebabnya apa, Bu? Di dalam diri orang itu banyak. Iya, kalau nyalain. Yang ada kan sebenarnya bukan masalahnya gitu juga sih. Nah, makanya pada waktu kabar baik disampaikan, nah itu tuh jadi harus diajak ngobrol orangnya, ya, kehidupan pribadinya piye, kehidupan
keluarganya seperti apa. Nah, kalau masih muda, belum berumah tangga, ya kehidupan orang tuanya seperti apa. Nah, juga pengenalannya akan Tuhan itu juga seperti apa, gitu. Nah, kalau orang belum ada dalam kasih karunia, ya yang pasti tanyain juga, ya selama ini ngejalanin hidup itu seperti apa, gitu loh. Jadi nggak asbun gitu. Jadi sehingga pada saat ya orang itu menerima kasih Tuhan, masuk dalam kehidupan yang baru, nah itu tuh jadi dia terus mengupdate dan mengupgrade dirinya gitu loh Bu. Benar Jadi sampai sekarang itu nggak jaminan ya, maksudnya nggak ada jaminan begitu cemplungin air baptis gitu langsung kenal Tuhan. Ya enggak. Nah yang pasti juga orang yang sudah berkarat di kekristenan, yang sudah berkarat katanya udah berkarat di gereja, ya belum tentu mereka hidup sudah diperbaharui, belum tentu. Dan sekalipun orang pelayanan juga belum tentu. Ya, kalau dia tidak mau memperbaiki kehidupannya. Benar nggak? Kan firman Tuhan itu kan sebetulnya menyatakan kekristenan itu adalah hidup yang diperbaharui. Ya, ciptaan baru ya. Ciptaan yang baru. Nah, jadi yang pasti nggak bisa dipukul rata ya, orang terima Yesus langsung sekonyong-konyong, tapi sebetulnya Tuhan itu sudah ya menyatakan diri. Nah tapi kan Tuhan kan tahu ya orang itu datang sama Tuhan dengan sikap hati yang benar apa enggak. Mungkin kita bisa aja ngebohongin hamba Tuhan, kita bisa aja ngebohongin pendeta, kita bisa aja ngebohongin orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenarannya. Kan semuanya kembali lagi kepada respon diri sendiri. Jadi enggak? Iya, iya. Nah, seiring sejalannya, apakah orang ini memuridkan diri, memberi diri untuk dimuridkan? Satu. Kedua, baca Alkitab nggak? Renungkan firman nggak? Nah, baca, renungkan, dan aplikasikan. Itu poinnya. Dia bisa kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, ya tanpa mau mengaplikasikannya, ya itu masih belum bisa dipastikan. Ya, dia sudah menerima Roh Kudus. Ya, prinsipnya Tuhan memberi Roh Kudusnya kan, janji Tuhan, aku memberikan penolong yang lain kan? Iya kan? Nah, tetapi pada saat Tuhan memberikan penolong yang lain, respon kita apa? Kita menerima penolong itu. Dan di saat penolong yang lain itu ada dalam kehidupan kita, hidup kita pasti ada perubahan. Di saat Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, pasti hidup kita diubahkan. Ya, firman Tuhan juga menyatakan kok. Coba kamu lihat di Kisah Rasul 19 ayat 1 dan 2, coba baca. Kisah Rasul 19 ayat 1 dan 2. Kisah kemana kisah? Coba baca. Yo corabayeso pecado. 2 apa? 19 Kisah Rasul 1 Kisah Rasul 19 ayat 1 dan 2. 19 1 2.
1, 2 ya. Ya. Paulus di Efesus. Ya. Ketika Apolos di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, ya, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ayat 1 perhatikan. Coba baca sekali lagi. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Nah, di situ didapatinya beberapa orang murid. Beberapa orang murid, berarti ini sudah istilahnya sudah tahu nggak bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tahu. Murid ya. Murid. Nah, ayat kedua ditegaskan. Katanya kepada mereka, di sini kan Paulus ya bertanya kepada murid itu tadi. Ya, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Ya, sekali lagi, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ini jujur ya Bu ya, berarti ya? Jujur. Jujur ya. Jadi kalau zaman sekarang kan masih ada yang fasih bahasa roh gitu loh. Tapi sebenarnya seperti ini kan, nah, karena dari buah hidupnya itu seperti belum. Itu berarti iya. Berarti ya. Jadi nggak jamin kan bahasa roh. Firman Tuhan dari buahnya lah. Iya. Ya, dari buahnya lah engkau akan mengetahui. Ya. Jadi apa namanya? Mau bahasa rohnya fasih, mau Alkitabnya khatam 1000 kali, maupun tidurnya di gereja, pelayanannya sudah sampai ke kutub utara dan selatan, ya, tapi nggak ada buahnya, gimana coba? Nah, coba baca di Matius. Alabet, senyummu apa ya? Oh, nggak muncul gambar fotonya. Ya, kamu masih muter di situ. Itu apa? Masih muter. Sinyal. Oh, sinyalnya. Ya. Coba buka Matius 7 ayat 15. Matius 7. Ayat 15 sampai 23. 23. Hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekali pembuat kejahatan. Amin. Emang enak dibilang penjahat sama Tuhan. Apa? Umat ya? Ini wis baptis, wis ngusir setan, ngajain mujizat, ya. Nah, tapi Tuhan tetap bilang enyah pembuat kejahatan. Makanya ingat Bud, ojo jadi penjahat di mata Tuhan. Penjahat ditebang, dibuang ke dalam api. Ya, jadi di sini jangan terpesona, ya, jangan terpesona dengan nubuatan-nubuatan, jangan terpesona dengan mujizat-mujizat, jangan terpesona dengan kata-kata manis, jangan terpesona dengan bahasa roh yang wow, ya, tetapi lihat dari buahnya, perintah firman loh, ya, dari buahnya, ya, kamu akan mengenal. Ya, sinyalnya ya. Belum, saya keluar dulu ya Bu. Nanti betulin sinyalnya, sinyal dulu. Oke. Ya. Ya, wis. Oke. Out dulu kamunya. Ya. Nah, jadi di sini ya itu tadi kan kepadamu menyamar. Udah jelas menyamar, dari buahnya lah kamu mengenal, dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, ya. Itu yang firman Tuhan sendiri udah menegaskan di sini, ya. Nah, jadi sebetulnya, nah, kalau kita bertekun di dalam firman Tuhan, ya kita tuh pasti selalu dapat jawaban dari Tuhan. Nah, persoalannya pernah nggak kita baca firman itu meneliti? Jadi bukan cuma baca doang. Orang kebanyakan cuma baca doang. Udah baca, sing penting baca Alkitab, sing penting wis lapor. Wis. Jadi udah nggak ada utang lagi gitu. Tapi sebetulnya ya itu kan dibutuhkan kesadaran sendiri untuk bagaimana membaca firman yang benar. Benar nggak? Jadi sebenarnya nggak asal setor baca firman gitu. Yang ada sebetulnya ya diteliti, ya apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nggak usah dulu kita berbicara apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, atas bangsa dan negara kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dunia ini dan bla 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 bla. Sementara kehidupan kita nggak pernah kita update. Sementara kehidupan kita nggak pernah mau diselaraskan dengan firman Tuhan, gitu loh. Nah, akhirnya yaitu tadi merasa sudah berbahasa roh, merasa sudah punya karunia, merasa sudah punya penglihatan, berasa ya seakan-akan wis nempel loh sama Tuhan, ngono loh. Jadi sampai berani bilang kata Tuhan, kata Tuhan, kata Tuhan, kata Tuhan, gitu ya. Tapi sesungguhnya ya nggak masalah sih orang-orang ngeklaim dirinya kenal Tuhan, nggak masalah sih orang-orang tuh ngeklaim bahwa dia dengar suara Tuhan, nggak salah. Setiap orang punya hak. Yang ada sekarang benar nggak Tuhan kenal dia? Nah ini firmannya kan, ya kau dari hadapanku segenap membuat kejahatan. Ya itu kan pribadi manusianya sendiri yang ngerti sama Tuhan. Ya kan? Jadi kalau diingetin nanti katanya hakimin, ya gimana? Ya kan harusnya kita itu harus tahu yang mana penghakiman, yang mana mengingatkan, ya kan?
Kalau kita mengingatkan orang akan kebenaran firman Tuhan, kita mengingatkan orang akan kasih karunia Tuhan, dan kan sudah pasti akan diberikan solusi jawabannya. Ya, itu menasehatkan, mengingatkan. Sementara penghakiman, ya, orang berani memojokkan seseorang tanpa ada ngasih solusi. Nah, itu bedanya. Dan teguran daripada Tuhan, teguran daripada Tuhan, ya, kalau kehidupan kita mau dibajak, teguran demi teguran, sekalipun itu keras, ya, didengar, nggak enak didengar, nggak enak di hati, nggak enak di kepala, ya. Tetapi kalau kita mendengar, menyambut segala yang disampaikan kita, ya, dengan kelembutan hati dan punya niat dan tekad untuk menjadi ciptaan yang baru, sempurna seperti yang Tuhan mau, itu sesungguhnya, aduh, haleluya, puji Tuhan banget gitu. Itu benar-benar anugerah yang tak ternilai di dalam kehidupan kita sesungguhnya gitu. Jadi dan di saat, kenapa saya bisa bilang gitu, dan di saat hal itu disampaikan kepada kita, sekalipun nggak enak, tetap ada damai. Nah, tetapi kenapa ada orang bilang, wah, gue nggak damai tuh dengerin dia selalu memang koreksi diri, menghakimi terus. Ya, gue nggak damai. Nah, sekarang kan yang tahu kan diri lu sendiri. Benar apa enggak? Ya kan? Nah, kenapa sampai nggak damai? Nggak damai dalam arti kata masih mau mengeraskan hati. Nah, seperti yang tadi kita dapatkan ya. Ya. Di Kisah Rasul 1 di ayat 19 tadi. Ayat 1. Ya. 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 Dia mengatakan, mana tadi? Kisah Rasul 19. Nah, jujur kan di sini ya. Didapatinya beberapa orang murid. Nah, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Ya, ketika. Ya. Akan tetapi mereka menjawab, belum. Kenapa mesti malu? Kalau diingatkan. Ini Pak Rasul Paulus kan bertanya. Ya. Kalau bisa di sini, di konteks ini, Rasul Paulus sedang menghakimi nggak? Ya. Enggak, mengingatkan. Kan? Mengingatkan supaya kita tidak menjadi murid yang melakukan kesia-siaan. Dan karena kalau kita murid, ya itu tuh kita tuh sudah mendapat warisan yang mutlak dari kerajaan surga, yaitu Roh Kudus. Ya. Dan saat kita menerima Roh Kudus, pasti ada damai sejahtera dan sukacita, karena kehidupan kita dalam setiap langkah kita, dalam setiap nafas kita dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Jadi makanya pada saat kita diingatkan, ya kan katanya Roh Kudus itu membimbing kita, Roh Kudus itu memimpin kita, ya toh. Tetapi kenapa kita juga yang menyangkali Roh Kudus? Jadi menyangkali Roh Kudus, ya itu tuh bukan persoalan apa namanya, kita mengatakan pada waktu istilahnya nih yang kebanyakan yang terjadi, ya. Pada saat penganiayaan kita diperhadapkan untuk menyangkal Kristus dan lain sebagainya, ya bukan hanya seperti itu saja, ya menyangkal Kristus, dan pada saat kita diperhadapkan menjadi satu ciptaan yang baru, ya ditanya, ya lu udah punya Roh Kudus nggak? Ya saat itu kita menjawab, ya untuk menutupi karena kita sudah menjadi orang Kristen yang lama, ya udah bulukan di gereja gitu kan, ya. Nah kita bilang udah dong, ya kita berani menyatakan kita sudah terima Tuhan Yesus, tapi kehidupan kita nggak pernah berubah, ya kan. Dan yang sudah pasti di saat kita menerima Roh Kudus, kehidupan kita pasti diubahkan, tidak mungkin tidak mungkin enggak.
ada apa? Ya. Ya, karena bisa dikatakan dengan apa tuh namanya, keberdiamannya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu memampukan kita untuk memiliki apa, buah-buah roh yang ada tertulis dalam Galatia 5. Ya, dan bisa dikatakan ya, kita bisa lihat dari Alkitabnya mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus ya secara internal. Ya. Saya nggak? Gimana? Kalau kita bisa lihat kan Alkitab itu mencatat dampak-dampak dari baptisan Roh Kudus ya. Ya. Buka Roma 8 ayat 26 dan 27. Baca. Ya. Roma 8 ayat 26. Ayat 26 dan 27. Iya. 26, 27. Tetapi jika kita mengharapkan 26 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya. Iya, ya, ya. Jadi satu, ya, Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Ya. Setuju nggak? Dari Roma 8 ayat 26 dan 27 ini. Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Yang kedua, buka 1 Korintus 14. Baca yang 4a. 1 Korintus 14 ya? Ya, 1 Korintus 14 ayat 4a. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ya. Ya. Membangun. Ya. Jadi dalam 1 Korintus 14 ayat 4a ini Roh Kudus membangun iman kita. Yuk. Ya. Buka 1 Korintus 14 ayat 15. Ayat 15. Ya, baca. Jadi, apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Ya. Ya, terus habisin. Tetap aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ya. Jadi ini Roh Kudus menyempurnakan nggak? Ini ya, ini dampak ya. Jadi apakah yang harus kubuat? Apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku juga berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi satu kesatuan nggak? Roh dengan akal budi. Menyempurnakan ya. Ya, jadi di sini tugas Roh Kudus itu menyempurnakan. Kalau untuk di 1 Korintus 14 ayat 15 ini, Roh Kudus itu menyempurnakan pujian dan penyembahan dan doa-doa kita. Ya, tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Yang saya yakinin
Roh Kudus itu tidak hanya menyempurnakan pujian, penyembahan dan doa-doa kita, tetapi Roh Kudus itu juga menyempurnakan setiap firman yang mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru yang disempurnakan oleh firman Tuhan. Ya. Benar? Ya. Chat ya. Buka 1 Korintus 14 ayat 2. Ayat 2. Naik Siapa kata. yang berkata-kata dengan bahasa? Ya. Tidak berkata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun bahasanya oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Apa intinya yang dari sini dapatnya? Coba kamu dulu sebelum aku bukain. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Apa sih kalau tetapi itunya kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh. Nah, sekali lagi ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal rahasia. Coba dari ayat ini menghasilkan apa? Sesuatu yang hanya Tuhannya karunia. Ya, di sini di 1 Korintus 14 ayat 2 itu Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. Benar nggak? Meningkatkan kepekaan, bukan? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Allah. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh dia mengucapkan hal-hal rahasia. Jadi kayak rahasia, kode ya. Hal yang tersembunyi kan? Kayak kode kalau suami istri gitu ya. Iya. Nah jadi makanya kan dibilangin kan kita harus melekat dengan carang itu harus melekat dengan pohon. Nah, kalau carang melekat dengan pohon, nah di saat di rantingnya ada tumbuh buah, dia akan kuat nggak menahan beban ini? Berarti kan pada saat buah itu kan adanya di ranting kan, bukan di pohon kan? Nah, pada saat buahnya lebat nih, kalau satu mungkin bisa oke gitu kan ya. Tetapi kan kita harus menyadari masalah manusia kan nggak cuma satu doang. Ada yang masalah satu orang itu bisa 2, 3, 5, 10, 100 entahlah gitu. Belum lagi masalah pribadi, belum lagi masalah suami, belum masalah istri, belum masalah anak, belum masalah pekerjaan, belum lagi masalah pelayanan. Nah, pelayanannya mana lagi? Pelayanannya pribadi, belum pelayanan tim, belum lagi pelayanan gereja. Satu orang tuh bayangin dalam kehidupannya punya masalah tuh berapa banyak. Bukan satu sebenarnya kalau mau digali. Nah, jadi kalau si ranting ini kuat tempelnya di pohon, pada saat buahnya lebih daripada satu dia akan kuat. Jadi di sini berbicara di saat kita memiliki masalah apapun, kita melekat dengan Tuhan dan Tuhan kasih kekuatan kepada kita. Ya, dengan kita melekat, seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 14 ayat 2 ini, meningkatkan kepekaan kita. Iya kan? Nah, di saat kepekaan kita meningkat,
maka kita akan diberikan hikmat. Jadi di saat ada masalah, kitalah yang menyelesaikan masalah, bukan Tuhan. Kita hanya cukup bersandar kepada Tuhan. Kita hanya bersandar kepada Tuhan. Dan di saat kita bersandar, berarti kalau bersandar itu nempel apa jauh? Nempel. Bersandar tuh gini kan? Melekat. Tetapi kebanyakan manusia tuh begini. Ini Tuhan, dia ada di depan, Tuhan di belakang. Ini Ya, kan? apa? Wewe. Ada celah. Iya, ada celah. Ada celah. Harusnya nempel. Kalau nempel ada celah nggak? Nggak ada. Ya. Nah, celah itu adalah hasilnya yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, itu karet. Nah, jadi ciri khas orang yang punya Roh Kudus itu gini, nempel. Nempel ya. Ya. Orang yang Nempel, belum, ya. orang yang belum punya Roh Kudus itu gini. Ya. Udah kelihatan ya Bu ya. Firman Tuhan loh yang nyatain loh. Orang Kristen nggak mutlak punya, istilahnya bukan nggak mutlak, belum pasti punya Roh Kudus. Sekalipun udah pelayanan, maupun mau jadi gembala 100 tahun juga, ini ada jawabannya di Alkitab. Cuma masalahnya, jujur nggak udah punya Roh Kudus? Jujur nggak punya Roh Kudus? Betul. Ya, kalau di Alkitab kan pernyataannya jujur, belum. Tapi yakin nggak ada yang berani menyatakan belum punya Roh Kudus? Apalagi kalau pemimpin, apalagi orang-orang pelayanan. Banyak kan ngeyel kan? Nanti kalau dibilang nggak ada Roh Kudus marah, tapi ini firman Tuhan nyata. Ya, sekali lagi kan dibacain. Mana tadi? Kisah Rasul. Korintus 14. Kisah Rasul 14 ayat 1 dan 2. Ya. Coba aku yang baca. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Bukan. Belum. Kisah Rasul berapa tadi? Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada ya. Terus Roh Kudus, ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Kan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Berani ngaku belum punya Roh Kudus? Ya, saya pernah mendengar ya satu perkataan dari penjelasan semua tadi tentang Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus itu begitu luar biasa dan sangat-sangat kita perlukan ya. Cuma banyak masih umat sekedar Roh Kudus itu sekedar apa ya? Identitas doang. Menginginkan hanya sekedar bisa berbahasa roh gitu. Bisa yang tampak gitu kan Bu ya. Nah, seperti itu. Saya pernah dengar seseorang yang dulu waktu habis baptis ya lagi kasih mula-mula itu sampai mengejar untuk dibaptis Roh Kudus pada satu orang hamba Tuhan dan saya dapatkan gitu. Nah, tapi dalam kehidupannya dia mengalami jatuh bangun. Sampai akhirnya dia mengalami frustasi di dalam Tuhan gitu ya. Kok nggak enak gitu hidupnya. Sampai suatu ketika mendengar khotbah gitu. Ya, jadi timbul ada tadi yang dikatakan di Matius 7 ya, semak duri gitu. Masih ada semak duri. Buahnya juga semak duri itu. Ada pemberontakan, tapi
dia nggak menunjukkan jelas-jelas dengan perkataannya aku benci Tuhan, enggak, tapi dengan perbuatannya yang jadinya nyesat gitu ya. Jadi perbuatannya yang sungguh-sungguh itu bertentangan dengan kebenaran seperti itu. Terus suatu ketika dia mendengar khotbah tentang Roma 8 ayat 28. Nah, inti khotbahnya sebenarnya memang gini, untuk supaya bisa menerima keadaan gitu, berdamai dengan diri ya, dengan keadaan gitu. Orang-orang yang di dalam Tuhan itu semakin dibawa Tuhan itu semakin dari pertama bayi harus mau bertumbuh jadi dewasa dan bisa memahami, menerima dalam segala kondisi apapun tentang kebaikan Tuhan ini. Roma 8:28. Terus dan banyak hal dikatakan di situ akan adanya perjalanan proses yang nggak enak, tapi seseorang itu bukan bertambah lemah tapi bertambah kuat gitu karena memahami Roma ini. Itu muncul dari perkataan mulut orang itu. Wah, jadi dengar khotbahnya itu nggak enak gitu ya. Jadi orang di situ ngalamin nggak enak gitu. Terus dia ngomong, wah kalau orang dengar khotbah ini ya akan banyak orang yang murtad katanya. Seperti itu. Waktu dikupas tentang kebenaran yang nggak enak, dia dari mulutnya ngomong, wah, nek orang pada dengar ini ya banyak yang murtad gitu, seperti itu. Jadi dari penjelasan ini benar-benar memang Roh Kudus itu luar biasa. Tapi tidak hanya sekedar ya, banyak orang-orang hanya mengejar untuk karunia bahasa roh dan nubuat yang kelihatan untuk dia bisa tampil dan bisa orang-orang penuh roh gitu kan, penuh Roh Kudus seperti itu. Tapi dalam perjalanannya nggak mau menerima, nggak mau dibimbing, nggak mau dipimpin, selalu menolak ya, seperti tadi dijelasin. Nggak hanya masa-masa penganiayaan, nggak hanya masa-masa yang namanya menolak Roh Kudus, menolak Yesus, Kristus, apa semuanya itu, tapi dalam hal menolak bimbingan, nasihat, kebenaran seperti yang tadi dikatakan hanya untuk mengingatkan kita, tapi orang itu menolaknya seperti itu. Jadi perjalanan di mana Roh Kudus itu sungguh-sungguh bisa leluasa menghasilkan buah yang pada akhirnya sebenarnya menguntungkan kita sendiri, akan membuat kita dalam menjalani kehidupan ini yang kita juga nggak tahu dan juga nggak jaminan ikut Tuhan itu sedikit proses perjalanan kesulitan, terus tekanan semuanya gitu ya, permasalahan sedikit badai enggak, tapi kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang pasti kita percaya ada satu kekuatan yang terus menopang. Seperti tadi kan dikatakan bahwa dengan adanya Roh Kudus kita dimampukan untuk menanggung, untuk beban itu apa, buah ya, untuk buah tidak hanya satu tapi berapa buah seperti itu. Tapi dengan syarat, dengan juga harus ada bukti, ada kehidupan, ada namanya apa, manifestasinya yang jelas gitu ya, bahwa seseorang itu ada Roh Kudus, punya Roh Kudus, ada buahnya, menghasilkan buah itu bisa dilihat seseorang itu nempelkah dengan Tuhan. Ya, banyak orang-orang yang sudah sepertinya berkarunia Roh Kudus hebat-hebat, tapi keintiman itu tidak ada, seperti itu. Nah, itu yang kalau saya lihat dari uraian tadi, itu berarti kuncinya ada di situ. Dia mengklaim ada Roh Kudus, tapi tidak mau memberi dirinya diimpartasikan, diubahkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan karena dia itu tidak mau nempel seperti itu, kuncinya seperti itu, yaitu luar biasa sore ini tentang Roh Kudus. Saya sendiri bisa disingkapkan banyak hal, ternyata oh iya ya, luar biasa sekali Roh Kudus. Kita harus hargai, kita harus hormati, kita harus kejar, kita harus sungguh-sungguh
mengandalkan Roh Kudus karena itu sangat penting. Sangat penting buat kita, dampaknya itu buat kita. Dan juga itu menjadi jaminan. Jadi mungkin untuk orang-orang yang sampai sekarang ini masih, wah susah jadi orang Kristen, susah, kan berat. Lakukan seperti itu. Itu apa namanya? Ada jaminan selama kita mau nempel, selama kita mau dipimpin sama Roh Kudus, itu tidak berat. Kita mampu seperti itu. Sekarang gini, biasa. Sekarang gini, coba ya, nggak usah disebutin satu-satu. Coba kamu sidik-sidik, Sebenarnya masalahmu tuh ada berapa banyak? Satu, masih banyak. Banyak. Sebenarnya tidak ada satupun manusia tidak punya masalah. Tidak ada satupun manusia yang punya masalahnya cuma satu tok. Betul. Wakeh. Ya. Iya. Nah, ya jujur aja istilahnya ya. Kita bukan hanya jujur dengan apakah kita sudah punya Roh Kudus atau enggak. Kita harus jujur juga dengan diri kita sendiri gitu. Ya jujurnya apa? Memang lu punya masalah ada berapa banyak? Ya. Nah, kalau banyak. Iya. Nah, makanya kenapa ada orang yang bisa dikatakan, wah, Edan ya, tuh masalahnya seabrek-abrek, tapi dia masih bisa santai gitu ya. Ya, sudah pasti. Ya, orang yang nempel, ya, ranting yang nempel dengan pohonnya yang kuat itu mau berapapun yang bebannya itu easy going. Kenapa? Yaitu tadi karena Roh Kudus menyatakan diri dalam kehidupan setiap kita. Nah jadi karena kan itu kan Roh Kudus kan udah janji Tuhan. Coba buka Yohanes 14. Iya. Baca ayat 15 sampai 18. Yohanes 15 sampai 18. 15 kan? Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Baca. Yesus menyajikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Ya kan? Ya. Nah, coba kamu lihat 15 dan 16. Apakah Roh Kudus itu Tuhan memberikan 15? Roh Kudus? Ya 15 dan 16. Coba baca sekali lagi baik-baik. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, ya. Bukan, Yohanes 14. 15 ya, 15 dan 16. Oh, tadi. 14 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Untuk dapat janji diberikan penolong yang lain ada syarat nggak? Ya. Apa syaratnya? Mengasihi. Mengasihi. Ya. Mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan. Jadi ada syaratnya nggak?
Nah, sekarang untuk orang-orang yang nggak mau itu gimana, Bu? Hah? Setelah seseorang yang tadi saya ceritakan seperti itu ya, sampai akhirnya dari awal dia memulai dengan roh, terus di hari-hari yang terakhir ini pada daging, terus menyangkal seperti itu. Nah, berarti kan kalau dijelasin harus nempel, harus mengasihi Tuhan dan nuruti mengikuti perintah. Nah, misalnya orang itu nggak dikasih tahu seperti ini, nggak mau. Maksudnya gini, gimana? Untuk itu mengerti bahwa betapa sesungguhnya kamu itu perlu Tuhan, kamu perlu Roh Kudus gitu loh, dan manifestasinya dari Roh Kudus itu, itu. Ya, jadi ya makanya kita di saat kita ada dalam kebenaran firman Tuhan, ya sudah pasti kan kita tadi dinyatakan diberi kepekaan kan, ya, dan terus firman Tuhan kan ngajarin kita kan lihat dari buahnya gitu. Ya terserah orang-orang mau mengakui dia punya Roh Kudus atau nggak punya Roh Kudus, itu kan haknya dia. Iya. Ya. Tapi yang harus kita ketahui bahwa untuk menerima Roh Kudus ada persyaratannya. Iya. Jadi nggak hanya sebatas mengakui Yesus adalah Tuhan, nggak sebatas melakukan baptisan, tetapi persyaratannya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan, nah di situ kan udah tertulis, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ngono loh. Amin. Jadi ya, luar biasa, ya yang pasti tugas kita cuma ngingetin, syukur-syukur sadar. Kalau nggak mau sadar ya uwes, bukan urusan kita lagi, dan dia kan berperkara sama Tuhan. Nah, kalau tadi tadi kamu pertanyaan, ya diawali dengan roh, akhirnya dengan daging. Yang rohnya nggak diperhitungkan sama Tuhan, yang daging yang diperhitungkan sama Tuhan. Kan firman Tuhan ada pilihan yang terakhir akan menjadi yang awal akan menjadi yang akhir akan menjadi awal. Jadi Tuhan tuh nggak ngelihat lu dulu tuh seperti apa. Tuhan tuh juga nggak ngelihat. Ya, Bu. Tuhan tuh juga nggak ngelihat lu punya rancangan apa ke depan. Sing dilihat Tuhan itu saat ini, Bu, saat ini kamu ngapain? Ya, saat ini kamu sesat, ya, nggak sadar-sadar, ya wis, api neraka. Ya. Berarti sungguh-sungguh ini. Iyalah. Jadi hidup jadi rema ya. Iyalah. Kan firman Tuhan udah nyatakan, segenap hatimu, sekuat tenagamu, kata si Daud juga. Iya. Ya, ini udah jadi benar-benar bersyarat. Maksudnya kita juga harus jadi gentar ya dengan ayat yang jadi rema. Pada akhirnya hanya Tuhan yang tahu perkataan Tuhan untuk kita. Enyah. Jadi sebetulnya ya di dalam hidup kita, kalau saya punya rem, ya. Dengan apa saya ngerem segala sesuatu yang ada dengan firman Tuhan? Rem saya itu firman Tuhan, terutama yang tadi itu.
Ya, Tuhan, 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 Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan bilang, enyah kau dari hadapanku segenap pembuat kejahatan. Itu ayat benar-benar on the top saya. Itu nomor 1. Ayat yang kedua, supaya kita jangan jatuh bangun. 7 kali orang benar jatuh, dia 7 kali akan berdiri. Itu sebenarnya firman peringatan. Supaya jangan jatuh 7 kali. 1 kali aja bonyok. Ya. Pada akhirnya kebodohan ya, Bu ya. Ya. Dan firman yang ketiga yang menjadi tali kekang bagi saya, yang awal menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi yang awal. Firman yang keempat, ya, yang jadi rem saya, apa coba? Ya. Apa? Ada deh. Ya. Ini apa? Hari ini komplit ini. Ya, Sesuatu yang pasti, ya. Kita harus punya firman andalan yang menjadi tali kekang. Ya. Ya. Makanya Saya kalau kita punya tali kekang, ya. Jadi Roh Kudus juga bukan cuma sebagai sebagai penolong kita di dalam kepekaan. Roh Kudus tidak hanya sebagai mengubah kehidupan doa kita. Roh Kudus nggak hanya sebagai yang membangun iman kita ataupun menyempurnakan segala apa yang kita buat. Tetapi Roh Kudus itu juga merupakan tali kekang bagi kita. Untuk apa yang boleh kita buat, untuk apa yang harus kita buat. Ngono. Ya, yang terakhir ya. Ya, jadi baca firman tuh jangan cari yang enak-enak. Firman Tuhan itu cari ya apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, makanya kan Tuhan Yesus kan berani ngomong. Ya, ada makanan yang kau tidak kenal. Ya. Ya kan? Ada satu yang makanya ini sebenarnya perumpamaan yang Tuhan kasih juga tentang hal kerajaannya yang seperti kayak ini. Ya. Seseorang yang mendam. Bentar. Mana ya hal kerajaan? Seperti menemukan harta gitu ya. Mana ini hal ya seperti itulah, seperti memendam semuanya untuk membeli itu ya, untuk membayar kerajaan. Sepertinya belum sampai seperti itu ya umat Tuhannya. Begitu antusias gairahnya kerajaan hal kerajaan Allah ya. Matius 13 sepertinya ayat 44. Jadi pengejaran manusia hanya sekedar apa yang kita dapat gitu ya, apa yang kita rasakan enak seperti itu, tapi belum seperti yang ini itu yang harta terpendam. Matius 13 ayat 14. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian juga hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sepertinya masih belum sampai seperti ini ya. Dengan adanya pimpinan, pertolongan Roh Kudus yang mengingatkan kita, memimpin kita, itu seringkali manusia itu
berontak, nggak mau, sehingga akhirnya Roh Kudus nggak bisa bekerja, nggak bisa mengimplementasikan, manifestasikan kuasanya semuanya. Ya, apalagi yang seperti ini. Hati yang seperti ini itu harus melalui apa? Nggak mungkin seseorang baru dibaptis, baru ini langsung seperti ini. Belum ya, sepertinya ya. Tergantung sih. Belum. Tergantung. Tergantung. Ya, kalau dari lihat gini, maksudnya gini, Roh Kudus itu satu jaminan supaya kita itu tidak akan mengalami atau tidak akan mendapatkan atau mengejar yang sia-sia gitu loh. Bahwa hal kerajaan Allah adalah yang seperti ini gitu. Betapa indahnya, betapa luar biasanya. Nah, Roh Kudus itu jadi jaminan untuk kita mampu memperoleh semuanya itu. Menjadi jaminan untuk kita bisa mengalami seperti itu. Nah, tapi pada saatnya, tapi semuanya itu harus ada syarat, harus ada usaha, pilihan, ketetapan dari manusia itu sendiri. Roh Kudus sungguh-sungguh jaminan untuk kita tuh memperoleh, jadi nggak kesia-siaan. Sudah bertahun-tahun, tapi endingnya itu tragis, murtad, gitu, penjahat, pindah agama. Terus, satu aja, nggak usah sebut-sebut yang lain-lain lah. Ini penjahat di mata Tuhan. Iya, iya benar. Penjahat, ternyata penjahat ya, penjahit masih mending. Penjahat ya, penjahat di mata Tuhan. Iya, itu loh maksudnya loh, Bu. Ya itu ya, untuk manusia memahami itu harus diapain ya, Bu? Ya. Untuk memahami. Ya, gampang. Sekarang gini, untuk bisa memahami, Tuhan sudah menyediakan proses, yaitu Roma 8 ayat 28, tapi tetap manusia nggak mau terima, maunya yang enak gitu. Padahal kan seringkali, karena apa? Seringkali manusia mau deket sama Tuhan, cari Tuhan, waktu nggak enak, waktu susah. Nah, itu kan sebenarnya kan kebaikan yang Tuhan kerjakan buat kita, supaya kita mengenal Tuhan, supaya ada di dalam jalur panggilan Tuhan, kita ada di tracknya kembali lewat proses itu. Tapi tetap manusia merasa Tuhan itu jahat, nggak terima seperti itu. Bud, kameranya cancel dulu, Bud. Bud, kameranya cancel dulu. Aku yang undang. Bud, kameranya cancel. Aku yang undang. Kira siapa? Nah, terus lanjut aja. Ya. Nah, yaitu untuk bisa manusia menyadari semua itu perlu apa ya, Bu? Ya kan, gini, Tuhan juga kan menginginkan semua orang kan diselamatkan. Ya. Seperti kita kalau ada di sekeliling melihat ada orang-orang yang seperti itu, pada endingnya susah payah, kita itu hanya hasilkan kesia-siaan. Saat diperhadapkan seperti ini, dianggap menghakimi gitu loh. Tetap ada tembok pemisah ada. Nah seperti ini nih gimana pilihnya? Apa tetap supaya orang itu mengalami sakit dulu? Keputusan, Bu. Keputusan. Padahal kan hidup di dalam Tuhan. Halo, Bu. Halo. Halo. Baca mundi. Nah, manusia belum kok nggak kelihatan lagi. Ya. Itu salah pencet kamu kameranya kali. Salah pencet. Kameranya. Dibalikin kameranya. Nah, terus gimana? Gimana nih? Itu apa? Gimana? Maksudnya gini.
untuk manusia itu memahami ya dengan dibuka semua ini. Tapi manusia itu lebih suka dengan diri. Makanya kan di Ibrani dikatakan kalau masa-masa seperti ini ya, supaya tidak meninggalkan ibadahmu ya, supaya tidak menimbulkan akar pahit gitu loh. Manusia lebih suka untuk mundur dari mendekat. Kalau ini kan sudah dikatakan bahwa kuncinya itu ya deket, nempel lagi sama Tuhan. Untuk bisa tahu ngalamin bahwa hidup kita ini adalah anugerah, hidup dalam anugerah, penuh anugerah. Tapi manusia lebih suka yang susah payah. Seperti itu. Terus? Nah itu bagaimana untuk ya, yang pasti semua harus bisa dikatakan retret. Ya, retret di sini mau bukan retret kemana-mana, ke gunung, kemana, enggak. Retret itu kan sesungguhnya kan artinya kan menarik diri. Ya, retret itu bukan perginya rame-rame, pergi satu tempat, enggak. Yang ada, ya retret di rumah juga bisa, kayak gitu. Ya, retret di sini artinya menarik diri. Nah, menarik diri berarti di sini harus back to basic, back to Bible, ya. Lepaskan segala kehendak kita, lepaskan segala keinginan-keinginan kita pada saat kita datang mencari Tuhan. Kembali lagi, koreksi kehendak kita pada saat kita pertama-tama mencari Tuhan. Ya, kan kebanyakan orang mencari Tuhan itu karena masalah, bukan? Ya. Nah, ada juga sih yang bukan karena masalah, ya karena memang sudah hidup di dalam kebenaran firman dari orang tuanya ada gitu. Tapi kebanyakan karena masalah. Nah, jadi di-refresh lagi segala pengetahuannya, segala pengenalannya akan Tuhan itu sesungguhnya seperti apa. Nah, di saat dia mau melepaskan keakuan dan keegoannya, pasti bisa koreksi diri. Ya. Jadi retret itu sesungguhnya fungsinya untuk mengoreksi diri. Ya. Ya. Tanpa ada kerendahan hati, tanpa mau melepaskan hak, tanpa mau melepaskan segala keegoan dan keakuan, kita tidak akan pernah bisa memperbaiki kehidupan kita seturut kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kalau kamu pertanyaannya seperti itu, ya aku cuma bilang retret. Retretnya dewe, jangan rame-rame. Ya, rame-rame itu namanya rekreasi. Ya. Banyak yang lari cuma 3 hari itu aja holy. Nggak salah sih. Misalnya, oke lah, bisa dikatakan rumah-rumah doa yang disediakan itu bagus, nggak salah. Yang bikin rumah doa juga nggak salah. Yang salah motivasi orang yang ke sana. Benar nggak? Ada memang yang benar-benar mau berdoa. Karena kan kalau kayak bisa dikatakan kan kalau di rumah kan memang banyak kendala. Baru mau kusuk sebentar, bu, pak, gitu kan? Ya bagus ada rumah-rumah doa gitu. Tetapi yang dibenahinya adalah motivasinya. Karena saya mah percaya di saat orang retret maupun secara pribadi sendiri di rumah ataupun ada di rumah doa, saya percaya kalau motivasinya benar pasti ada jawaban. Nggak mungkin nggak. Dan saya juga percaya pasti ada pembaharuan akal budi. Ya, karena sebetulnya kan Tuhan kan sudah memberi kita hati yang baru, roh yang baru. Enak nggak tuh?
Iya. Dan kita diberikan akal budi. Jadi tidak diharuskan itu juga baptis lagi ya Bu ya. Maaf, ada juga kan yang saya pernah dengar bukan untuk apa namanya mengurangi maksudnya enggak maksudnya ada ajakan yang mempercayai adanya baptis ulang yang seperti baptis Naaman itu loh. Yang ada bukan persoalan baptisannya. Jadi kan begini, karena dalam hidupnya ternyata masih jatuh bangun dan jadinya ada yang mengajarkan itu seperti Naaman itu berapa kali seperti itu. Itu juga sebenarnya nggak jamin ya Bu ya. Ya. Mau 1000 kali, jangankan 7 kali lah, mau 1000 kali juga dibenemin di air juga kalau kagak ada niat untuk melakukan satu perubahan juga mah tetap aja kagak ada artinya gitu. Ya. Iya. Gitu. Jadi sesungguhnya ya salahnya bukan di baptisannya, salahnya tetap di manusianya. Dan juga kan pada lah dibilangin dulu mungkin pada waktu dulunya baptis nggak bukan karena dari diri sendiri, dan sebetulnya bukan baptisannya yang diperbaharui, ya akal budinya yang harus direnovasi, ya itu dengan cara apa? Hancurkan dulu ke segala kehendak, letakkan dulu segala kehendak di kaki Tuhan. Sudah pasti kita akan bisa meletakkan keegoan kita. Dan sebetulnya kan murtad nggak murtad itu kan keputusan ada di tangan kita. Baik atau tidak baik kan juga keputusan ada di tangan kita. Benar nggak? Ya. Nah yang pasti kan orang kadang-kadang kan aneh kan, dia sendiri yang bikin dia sendiri yang bikin keputusan untuk ABC-nya, ntar ujung-ujungnya salahnya Tuhan lagi. Kok Tuhan nggak tolong sih? Kok Tuhan begini? Kok Tuhan begitu? Teganya Tuhan jahat, bla 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 gitu kan? Ya. Benar nggak? Terus ini tadi pagi kan saya baca ini ya, 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Ini dari renungan ini yang pagi-pagi tiba-tiba ada renungan betapa kudusan, hidup kudus gitu ya. Bahwa maksudnya cuma sambil lalu ada khotbah tentang perlunya hidup kudus, perlunya kekudusan gitu ya. Terus itu mengarah juga ke hal kecemaran. Banyak ayat yang menasehatkan untuk kita sungguh-sungguh menjauhi kecemaran gitu. Nah, salah satu dari dampak atau pekerjaan ini kan Roh Kudus itu menguduskan kita kan dari kecemaran gitu ya. Yang kita banyak yang kelihatan. Padahal banyak kecemaran rohani juga itu bahkan lebih mencemarkan kita. Sehingga Roh Kudus nggak bisa mengerjakan apa yang seperti itu. Nah, di sini saya temukan tadi pagi di 2 Petrus 2 20, 21, 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula.
Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke buangannya. Seperti itu. Tadi kan disinggung juga tentang roh kudus, roh kebenaran. Roh kudus, roh kebenaran, yang membawa kebenaran. Tapi lewat perjalanan ya, saya enggak mau ngomong lagi proses perjalanan untuk Roh Kudus itu leluasa mengerjakan kehendaknya itu secara manusia terlihat nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Mungkin banyak orang gini, aduh ikut Kristen kok wis bertahun-tahun masih seperti ini, sehingga tanpa disadari hati mereka itu sudah cemar dengan keluhan, dengan kata-kata itu. Nah, ini apakah juga termasuk seperti ini? Kecemaran-kecemaran yang tanpa disadari itu keluar dari dalam hati kita itu. Yang itu akan membawa kita akan seperti perkataan ini. Anjing kembali lagi kepada muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke buangannya gitu loh. Kita masuk pada kecemaran-kecemaran itu. Kecemaran-kecemaran itu tidak akan berhenti hanya itu. Itu akan terus tumbuh-tumbuh berkembang sampai kecemaran yang lebih-lebih lagi, sehingga dikatakan seperti di sini, terlibat lagi. Kita yang waktu terima Tuhan, percaya, baptis, melepaskan diri, telah dilepaskan dari kecemaran-kecemaran tanpa disadari, terlibat lagi di dalamnya. Sehingga keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Tapi mereka selalu seperti yang awal kita bincangkan, suka nyalain ini, nyalain itu, keadaannya nyalain Tuhan, seperti itu Bu. Ya. Mas ya gitu ya. Jadi apa namanya? Hati yang nggak mau dipimpin pada kebenaran oleh Roh Kudus, hati yang tidak mau menerima Roh Kudus dengan karya-karyanya, itu bisa mengarahkan seseorang kembali keadaan seperti semula, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Gitu ya Bu. Kecemaran itu kan berbicara juga dengan limbah, bukan? Kecemaran itu kayak limbah, bukan? Ya. Kecemaran kan kayak limbah. Ya. Semar, jadi semar dikit. Kecemaran apa ya, sebenarnya kecemaran apa yang sangat-sangat mendasar, tetapi itu sesungguhnya paling berbahaya. Apa itu? Apa? Coba akan pikirin. Bukan. Yang sangat-sangat mendasar. Apa itu? Kecewa? Sepele sih sebenarnya. Mendasar. Sepele. Ya cemar memang sepele kan? Ya apa coba? Kayak baju. Apa coba? Baju masuk kelunturan itu ya, cemar. Jadi sepele. Apa ya? Apa coba? Itulah kecemaran yang sangat-sangat mendasar, tetapi itu sangat-sangat berbahaya. Ya, makanya kenapa Tuhan ya janjinya 40 hari kepada orang Israel keluar dari Mesir, tahunya 40 tahun. Tuhan kan sudah tahu lebih dulu kan? Apa? Kecemaran hati. Kecemaran hatinya dalam hal apa? Bersungut-sungut. Oh iya. Sungut. Ya. Kan makanya kan dari 40 janji Tuhan 40 hari sampai kepada 40 tahun kan. Nah, dari hal itu kan sepele kan. Nah, dari hal yang sepele awalnya kok ya ibaratnya ya komplain, bersungut-sungut, akhirnya dari komplain kan timbul persungutan. Ya. Persungutan kan anak komplain nggak? Kok gini ya?
Kok gini ya? Kok gini ya? Nah, itu persungutan bukan? Jadi Ya. dari komplain melahirkan persungutan. Persungutan itu akan melahirkan hal-hal apa lagi di kedepannya. Ketidakpuasan. Jadi dengan adanya ketidakpuasan di dalam diri, mungkin nggak orang itu bersyukur? Ya. Nggak bersyukur. Rontak ya, Bu. Nah, itu disebutnya pemberontakan. Nah, tahu kan kalau pemberontakan di hadapan Tuhan, dibabat sama Tuhan. Ya. Ya. Dan berapa banyak, ya istilahnya, ya kita nggak usah ngomong tentang orang yang belum menerima kasih karunia Allah. Dan berapa banyak orang-orang yang katanya, ya orang-orang Kristen udah dari nenek buyutnya Kristen dan udah menjadi gembala, menjadi penatua, ya, dan ya katanya kayak gitu. Tetapi nggak pernah ada sesuatu yang beda dalam hidupnya gitu, ya kan? Nah, makanya ya ada tertulis yang tadi yang bahasnya ya di ESK 18 ayat 24-32. Nah, lu mau ngerjain apapun juga, tetapi hari ini ya hidup lu ngaco juga sama Tuhan mah nggak akan ini. Kata siapa lu? Tuhan memang setia ya. Tetapi di saat kitanya umat manusia berbalik berubah tidak setia, Tuhan juga bisa tidak setia. So, ESK 18, Bu? Ya, ayat 24. Ya, ayat 24 sampai 32. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Ya. Tetapi kamu berkata, sampai situ dulu aja. Tindakan sampai situ aja dulu. Nanti baca sendiri. Ya, sampai situ ya. Ia harus mati karena berubah setia. Ya. Benar? Iya. Ya, dan melakukan ya. Dia berbalik dari kebenaran. Persungutan itu persungutan itu Tuhan suka nggak? Iya. Persungutan itu fasik apa kebenaran? Fasik. Ya udah. Ya lakukan dulu aja hal yang sepele. Ya kan? Luar biasa ya. Ya, jadi dengan persungutan itu juga akan menghapus kebenaran kita. Jadi perlu nggak kita perlu, makanya perlu nggak kita marah? Perlu nggak kita kecewa? Jadi jangan nyalain orang lain ya. Iya kan? Introspeksi. Ya. Mau. Satu-satunya itu tadi. Mau. Berbalik dan introspeksi diri itu jauh lebih baik. Ya, jadi di saat kita mau berbalik dari cara-cara kita, pemikiran kita yang sudah dan mau memperbaiki, masih ada waktu, ya kejar gitu perbaikan-perbaikan yang ada. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu bisa aktif di dalam kehidupan kita. Ya kan? Jangan sampai ya kita bisa nyatakan Roh Kudus atas orang sementara kita tidak ada Roh Kudusnya. Iya. Ya toh? Wes. Yeah. Simpulkan dari awal sampai akhir. Ya. Ya, sebenarnya garis besarnya bahwa
Tuhan bukan maunya Tuhan untuk membuat orang itu sengsara dalam penderitaan berlama-lama, gurun. Itu bukan maunya Tuhan. Tetapi manusia yang istilahnya seperti radio itu belum ketemu di titik yang Tuhan mau. Ya. Karena dia masih pakai harap. Ya, seperti tadi dijelaskan bahwa betapa pentingnya kita akan Roh Kudus yang Tuhan sendiri sejak sebelumnya sudah tahu bahwa kita butuh Roh Kudus sebagai penolong, roh kebenaran, penghibur, sebagai kekuatan yang menyempurnakan, kekuatan yang membawa kita dalam pertumbuhan, membawa kita dalam kebenaran, ya, pertumbuhan iman, terus kita dimampukan melakukan firman Tuhan seperti itu. Tuhan sudah tahu kita butuh, hanya manusia yang belum memahami, manusia yang masih mengikuti kehendak sendiri daripada kehendak Tuhan. Manusia butuh Roh Kudus, tapi dengan hadirnya kebutuhan kita akan Roh Kudus, manusia tetap memiliki ada syarat untuk menerima Roh Kudus. Kita harus nempel sama Tuhan, punya kehidupan, keintiman sama Tuhan, nempel sama Tuhan, sehingga Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan sendiri itu leluasa mengimpartasikan karya-karyanya di dalam kita. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan bagi kita, yang menjadi penopang bagi kita untuk kita sanggup melakukan segala perkara yang ada, yang Tuhan izinkan di hadapan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, Roh Kudus juga jaminan sebagai kekuatan untuk kita meraih tonang, menjadi pemenang, untuk kita cakap menanggung segala perkara. Jaminan bagi kita juga untuk bisa berjalan dalam jalan kebenaran yang sudah Tuhan tunjukkan, untuk meraih penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, syarat untuk menerima, syarat untuk kita bisa mengalami buah-buah Roh Kudus, bisa dikatakan sebagai orang yang menerima Roh Kudus, memiliki Roh Kudus, adalah kita harus bisa menghasilkan buah. Dan syarat untuk kita mendapatkan buah itu, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Sehingga kita akan mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Kehidupan yang penuh anugerah, kehidupan yang berharga, kehidupan yang mulia. Kita dijamin tidak akan mengalami kesia-siaan di dalam Tuhan. Percepatan yang Tuhan kehendaki itu ada di tangan kita. Lewat Roh Kudus yang memimpin kita, kita mau memberi diri kepada Roh Kudus, membuka diri lebih lagi untuk Roh Kudus.